Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami rindu mendasari hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman-Mu, dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Ayatnya yang ke-17 berkata demikian, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Tema renungan kita pagi hari ini, hikmat yang dari atas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedikit berbeda dengan surat-surat kiriman yang lainnya dalam Perjanjian Baru. Surat Yakobus lebih kepada pengajaran hikmat. Walaupun di awal surat Yakobus ini menyapa orang Israel yang ada di perantauan, namun penekanan pengajaran dalam surat Yakobus ini bukan membahas masalah yang khusus dalam suatu jemaat seperti yang sering ditemui di surat-surat Rasul Paulus. Sehingga ketika kita membaca surat Yakobus, kita sedang membaca pengajaran hikmat yang dialamatkan kepada semua pengikut Yesus, yaitu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Pengajaran hikmat Yakobus dalam surat ini dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, khususnya khotbah di bukit dalam Matius 5-7, dan pengajaran hikmat dari kitab Amsal, terkhusus dalam Amsal 1-9. Secara khusus dalam nats ini, Yakobus memberikan pengajaran tentang pertentangan antara hikmat yang benar dan yang salah. Atau lebih tepatnya, apakah kita hidup berdasarkan hikmat dari Tuhan dan hikmat dari dunia ini? Hikmat dari dunia berasal dari nafsu dunia dan dari setan-setan, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri atau kesombongan, dan berdusta melawan kebenaran atau kemunafikan. Hikmat dari Tuhan atau hikmat yang datang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, atau mau untuk mengalah, berbelas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik atau jujur. Dalam Alkitab, kita dapat belajar dari contoh-contoh tentang iri hati yang membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Misalnya, Kain yang membunuh Habel karena iri hati, sebab Tuhan menerima korban persembahan Habel. Rahel yang iri hati kepada Lea karena Tuhan membuka kandungan Lea, sementara Rahel mandul. Kemudian Saul yang iri hati kepada Daud, sebab Saul merasa tersaingi dan Daud lebih disanjung oleh rakyat. Kemudian juga bagaimana proses penangkapan dan penyaliban Yesus tidak lepas dari perasaan dengki imam-imam Yahudi. Hikmat dari dunia yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam nats ini adalah sebagaimana juga yang tertulis di dalam Amsal 6 ayat 16-19, yaitu tentang 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di sini Yakobus hendak menjelaskan bahwa iri hati, kesombongan, dan kemunafikan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.
Pada saat kita iri hati atau cemburu, maka di sisi lainnya kita sedang menyombongkan diri, dan di sisi lainnya kita mau mencari jalan keluar dengan kemunafikan. Sebab tidak akan ada orang yang mau mengaku bahwa dirinya iri hati kepada orang lain. Justru yang ada adalah menyombongkan diri sendiri dan mengangkat diri sendiri lebih hebat dengan kepura-puraan atau munafik. Yakobus menyebutkan bahwa sikap seperti ini akan melahirkan berbagai macam perbuatan jahat. Iri hati mulai muncul saat melihat dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, misalnya dengan kemampuan yang dimiliki, jabatan yang didapatkan, pakaian, mobil yang dimiliki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semakin sering melihat orang lain, maka kita semakin merasa kasihan pada diri sendiri. Akhirnya, mulailah muncul kesombongan bercampur dengan kebencian bahwa kita merasa layak seperti orang itu, bahkan bisa melebihinya. Tetapi pada sisi lainnya, kita tidak memiliki kemampuan. Maka apakah yang harus kita lakukan untuk menjauhkan sikap iri hati? Yaitu hidup yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Sebagaimana tertulis dalam Galatia 6 ayat 4-5. Supaya bermegah atas keadaannya sendiri tanpa melihat keadaan orang lain. Karena setiap orang memiliki tanggungan sendiri untuk dipikulnya. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang memiliki alasan-alasan tersendiri untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan setiap orang juga memiliki tanggungan masing-masing untuk dipergumulkan dan diperjuangkan dalam hidupnya. Sehingga tidak perlu iri hati dengan pencapaian orang lain, dan tidak perlu juga memaksakan diri untuk menjadi orang yang lebih dari orang lain. Sebab sikap seperti ini adalah hikmat dari nafsu dunia. Tuhan menjadikan kita manusia dengan memberikan akal dan pikiran adalah supaya tidak dikuasai keinginan hawa nafsu dunia. Akal dan pikiran yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita dapat mengerti dan menghidupi hikmat Tuhan. Akal dan pikiran yang diberikan kepada kita bukan untuk saling menjatuhkan, membenci, menipu, merendahkan, dan mementingkan diri sendiri, tetapi supaya kita dapat saling mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menghidupi hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong memampukan setiap kami agar kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin dan sertai setiap apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.